Halo Sobat Baku Antam, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib pesawat tempur joinan Indonesia Korea yaitu KF-21 Boromai di tangan Pak Prabowo nantinya ya kalau menang Pilpres. Ini sangat menarik karena dari mantan Menhan ke Presiden ya tentu kebijakan alutsistanya yang kita tunggu. Kalau makan gratisnya ya 2029 dengan ya pada awalnya Indonesia sebagai negara mitra setuju untuk membayar 20% dari biaya proyek senilai 8,8 miliar won atau setara dengan 6,73 miliar dolar. Ini program yang diluncurkan pada tahun 2015 lalu untuk mengembangkan pesawat tempur supersonic twin engine. Jadi Indonesia kebagian untuk membayar sekitar 1,7 triliun won dari 8,8 triliun won ini. Ya kita sebagai pengamat militer abal-abal ya gelisah juga bos. Masa Indonesia beli 42 unit pesawat tempur Rafale Prancis yang terkenal mahal mampu ya kan. Kita beli heli-heli canggih dari Waksam mampu ya kan. Masa mau ngelanjutin pesawat tempur yang udah lama ditunggu, pesawat yang embel-embelnya pesawat tempur pertama buatan Indonesia nggak lanjut bos. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Ada logo bendera Indonesia lagi di boncongnya. Ini pasti akan membuat popularitas siapapun capresnya pasti akan meroket gini bos kan. Dan ini akan bisa membuat kaum trafo-trafo ini lubang hidungnya itu sebesar lubang Semeru ya kan ya. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah transfer of teknologi Korea Selatan ini pelit, nggak sesuai sama perjanjian, atau apakah porsi nantinya yang akan dibayarkan sama yang akan didapat Indonesia ini tidak sesuai alias malah merugikan? Ya kita mengingat ada teknologi Lockheed Martin, teknologi pesawat-pesawat Waksam di dalamnya. Jadi untuk dibagi ke Indonesia yang notabene bukan merupakan salah satu kubu barat atau alias netral ini memang agak-agak sulit sih ya kan. Nah buat yang belum tahu, proyek KF-21 Boromai ini bukan dicanangkan pada era Pak Prabowo. Namun kesepakatan pembuatan KF-21 Boromai ini ditandatangani pada tahun 2014 yaitu antara Menteri Pertahanan Purnomo Yugiastoro dengan Duta Besar Korea Selatan waktu itu, Cho Tae-yong atau yang biasa kita panggil dengan Bapak Ameng Klontong ini. Nah ternyata jauh sebelumnya proyek ini memang sudah dibahas antara Korea Selatan dan juga Indonesia, lebih tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 2009. Namun seiring dengan program berjalan pada tahun 2016, Indonesia mengalami kesulitan dan sempat menunggak pembayaran sejak Januari 2019. Dan saat itu Indonesia telat membayar angsuran sebesar 800 miliar won. Jadi ada tahap-tahap pembayaran, tahun sekian Indonesia harus sekian, tahun sekian Indonesia harus sekian. Tapi dalam beberapa tahun Indonesia ini stop membayar, gitu. Kita mogok bayar, bos. Makan atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Barulah pada November tahun lalu, Indonesia mulai melakukan pembayaran dengan menggelontorkan 9,4 miliar won ke Korea Selatan. Ini juga menandai kelanjutan pembayaran setelah 4 tahun kita vakum membayar. Kemudian pada bulan Februari tahun 2023, Indonesia juga membayar sekitar 41,7 miliar won kepada Korea Selatan. Ini mungkin menunjukkan bahwa niat Indonesia ini masih ada loh Pak. Setelah prototipe pertama meluncur, pesawat ini ditargetkan pada tahun 2026 akan dimulai proses produksi massal di mana Angkatan Udara Korea Selatan nantinya diharapkan bisa memproduksi sekitar 129 unit KF-X. Sementara Indonesia nantinya akan mendapat sekitar 50 unit pesawat tempur KF-21 Boromai ini. Wow, ini sebuah angka yang cukup ngeri-ngeri sedap nih bagi negara tetangga. Mungkin saatnya kita menginvasi Vanuatu ya. Tentu kita jadi bertanya-tanya, kenapa lama sih dibayar ya kan? Nah, langsung tanya aja sama Pak Prabowo, kenapa sih Pak Prabowo nggak dilanjutin ya kan? Nah, ketika Prabowo ditanya mengenai kelanjutan masalah anggaran KF-21 ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada saat itu menjawab, saat ini Indonesia terus-menerus melakukan negosiasi dengan Korea Selatan mengenai program KF-21 Boromai ini. Menteri Pertahanan Pak Prabowo saat itu mengatakan, saat ini Indonesia berusaha untuk melunasi program KF-21 yang sempat ditagihkan oleh Korea Aerospace Industry. Mungkin kalau beliau jadi presiden, anggaran atau porsi buat alutsista ya terutama pengembangan KF-1 ini mungkin bisa dilunasi mungkin. Saat ini prototipe kelima yang kabarnya akan diserahkan ke Indonesia sudah menjalani uji terbang yang sangat mulus seperti paha Amoy.
Dalam proyek ini, proyek KFX ini, nantinya direncanakan akan dibangun 6 prototipe pesawat tempur dan semuanya akan dilakukan uji terbang. Hingga saat ini 6 prototipe ini semuanya menghasilkan kinerja yang sangat bagus. Prototipe pertama ini sukses terbang pada 19 Juli tahun 2022, disusul prototipe kedua pada tanggal 10 November tahun 2022, prototipe ketiga yaitu pada tanggal 5 Januari 2023, dan prototipe keempat yaitu versi 2 kursi ini diterbangkan pada tanggal 20 Februari 2023. Kemudian setelah pengujian prototipe, anggaran, kalau mau kita kalkulasikan berapa sih harga satu unit pesawat tempur KF-21 Boromei ini, kalau dihitung-hitung, pesawat ini ditaksir memiliki harga sekitar 100 juta dolar per unitnya pada tahun 2020. Ada juga yang menaksir bahwa pesawat ini nih bakal dihargai sekitar 70 juta dolar. Nah, sebagai perbandingan, Angkatan Udara Singapura membeli pesawat tempur F-35 dari Wasam itu harganya paling murah sekitar 90 sampai 115 juta dolar per unit F-35-nya. Ya ente bandingkan sendirilah. Worth it mana sih, ya kan? Kalau mending beli motor Evo buat satu kabupaten, Pak, ya kan? Nah, sebagai informasi tambahan, spesifikasi KF-21 ini memiliki dimensi, yaitu rentang sayap sepanjang 11,52 meter dengan tinggi 4,7 meter. Kemudian bobot lepas landas yaitu seberat 25,4 ton. Untuk mesin KF-21 ini menggunakan mesin General Electric F414 EE400K Afterburning Turbofan. Ini mesin yang dipakai oleh Marinir Angkatan Laut Amerika untuk F-18 Super Hornet-nya. Ini mesinnya bandel, bos. Udah warawiri di atas kapal induk, di atas lautan. Kalau mesin ini kopong seperti dengkul kalian pasti udah jatuh kemana-mana, Pak. F-18, ya kan, ini mesin kuat sih. Ya kalau buat gebar-geber F-35, buat dogfight maksud admin di jarak dekat, ya KF-21 Boromei bisa lah dogfight dengan F-35, bos, menang. Tapi kalau beyond visual range, di lock pada 200 kilo udah di lock F-35, ya wassalam juga sih, Pak, ya kan. Nah, mesin yang digunakan KF-21 ini kabarnya mampu digeber hingga 1,8 Mach. Ini jauh lebih cepat dari semua Revo, Supra bore up kalian, nggak ada tandingannya sih. Nah, untuk penginderaan radarnya, kabarnya Indonesia dan Korea Selatan ini menggunakan radar produksi Hanwha System, yaitu sistem radar AESA yang dibuat langsung oleh Korea Selatan karena Amerika kabarnya tidak mau membagi radar F-35 mereka. Padahal Korea Selatan ini salah satu pemborong F-35 loh. Ini yang borong F-35 aja nggak dapat teknologi radar, ya kan. Berarti Wasam ini sangat-sangat menjaga kerahasiaan teknologi militer sang kalkul terbang mereka. Sementara untuk persenjataan, KF-21 Boromei ini sudah melakukan beberapa kali peluncuran rudal jarak jauh dari udara ke udara, dan juga rudal jarak pendek dan menengah Iris-T sudah dilakukan dan semuanya hasilnya bagus. Bahkan rudal Meteor MBDA juga pernah diluncurkan dari pesawat tempur KF-21 ini. Nah, kemudian senjata Gatlingnya bisa dibekali juga dengan 20 mm Gatling gun. Ini 20 mm senjata mesin ini udah sangat cukup misal buat lawan KKB, ya kan. Jadi misal KKB ini lagi ngopi, lagi bakar ubi, ya kan. Kakak, Egyanus, Kogoya, ya kan. Hari ini dapat babi kah? Hari ini dapat senjata kah? Tiba-tiba ya kan. Langsung bos itu langsung menghadap Bapak Stalin yang di atas. Iya, secara keseluruhan KF-21 ini mampu membawa 7,7 ton persenjataan dengan 10 cantelan di bodi pesawat. Ini udah sangat cukup sih persenjataannya. Termasuklah di dalamnya KF-21 mampu membawa 4 rudal Meteor MBDA yang bisa diluncurkan jauh dari visual range saat ini ya. Buat nerkam Sukhoi sama J-20 oke sih ini, Pak, ya kan. Ya secara keseluruhan kalau dilihat ya mirip produk Samsung lah, bos, ya, pakai Exynos, ya kan, agak panas-panas dikit nggak apa-apa, ya kan. Tapi yang paling penting dari semua penjelasan admin tadi sih adalah kita lanjut dan dibayar angsuran kita, ya kan. Gue bangga sih kalau misalnya Indonesia nantinya mampu membuat pesawat tempur dengan embel-embel pesawat buatan anak bangsa loh. Meskipun porsinya dikit, ya minimal bisa buat cupnya tuh baut, ngencangin baut atau apalah itu, ya kan. Apalagi kalau kemarin sampai flash disk yang data rahasia KF-21 bisa kita curi lagi. Wah, kita auto menjadi negara seperti Xi Jinping sih, bos, kopi-kopian, ya kan.
Jadi bagaimana menurut kalian mengenai keseluruhan program KF21 ini, lanjut apa kagak? Ada juga yang pesimis. Nggak usahlah kerjasama sama Korsel, batalin ya kan. Kalau kalian yang optimis gimana? Lanjut apa kita harus negosiasi terus, karena duit kita buat makan bos sampai 2029 ya kan. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.